warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ustadz Harun Ar-Rasyid dan ini teman saya Arbi Mauli Abdain. Pada kesempatan kali ini di malam yang insya Allah penuh barokah ini, kita ambil kesempatan untuk mereview pesantren Rubat Nurul Mustafa Lil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang baru berjalan kurang lebih sekitar 4 bulan lebih. Oke, yuk kita ikut. Nah, di sini ini bangunan pesantren. Nah, di awal biasanya kita letakkan di sini ada mading, yang mana fungsinya untuk kegiatan pemberitahuan ke anak-anak tentang info olahraga atau pengetahuan yang lainnya. Nah, di sini juga kita letakkan di sini ada papan tulis whiteboard ya, yang fungsinya itu untuk kegiatan menghafal sehari-hari untuk anak-anak. Ada yang bahasa Inggris, nih ini untuk yang tadi nih, ini bahasa Inggris. Ada juga bahasa Arab, yang mana mereka tuh setiap hari, setiap pagi mereka nyetor ke gurunya. Kebetulan nih Ustadz Arbi ini pengajar bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Arab anak-anak mencor langsung ke saya sendiri. Oke, yuk kita ikut ke bagian dalam. Nah, sebelum ke dalam kita ke belakang kanan dulu nih. Ini isinya adalah perkantoran daripada Rubat Nurul Mustafa. Ya. Yang pertama mungkin ini ruangan ini. Ya. Nah, ini ruangan untuk tamu atau orang tua santri kalau dia lagi jenguk untuk anak-anaknya. Ya, memang untuk kitab-kitab masih belum lengkap ya, masih tahap dalam kelengkapan kitab. Ya. Nah, boleh dilihat tuh. Oke, di depannya. Oke. Nah, ini di depan. Lihat di dalam mahat kantor pesantren. Artinya untuk melakukan administrasi, pembayaran atau konsultasi orang tua santri, ya tempatnya di sini. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Nah, ini sampingnya ini ada bisa digunakan biasanya untuk lemari-lemari guru. Jadi di sini guru kita fasilitasi. Selain dia juga memberikan pendidikan yang kita harapkan kepada santri-santri, dia juga kita tunjang fasilitas untuk pendidikan tersebut, seperti ya untuk menaruh buku santri, seumpama ada PR dan sebagainya. Kita berikan mereka itu satu loker. Setiap satu guru kita berikan satu loker untuk menyimpan apa-apa kebutuhan buku-buku yang dia miliki untuk belajar ke anak-anak. Di depannya ini ada ruang guru. Biasanya guru ini kalau dalam masa belajar mungkin dia waktu istirahat dan sebagainya, ini gunakan untuk waktu istirahat. Ya. Guru kalau habis ngajar dia istirahat di sini. Ya, kemudian lanjut ngajar, dia istirahat di sini. Dan kadang-kadang guru juga ada yang nginap untuk besok pelajaran besok pagi, dia subuh ada yang belajar, kemudian dia nginapnya malam di sini. Kita fasilitasi guru untuk menunjang kemaksimalan dia dalam mengajar para santri. Oke, selanjutnya kita lihat ke ruangan atas. Nah, ini ada untuk pengurusan ruang BKM ya, ketua dan wakil. Ini bagian pengurusan terkait masalah masjid. Nah, apa-apa yang berkaitan dengan masjid, maka beliaulah semua yang bertanggung jawab terkait masalah imam, kebersihan masjid dan lain sebagainya. Ya, kita ke atas ke kamar santri. Nah, ini kebetulan santrinya juga lagi ada nih. Ya, Rukun. Baru tuh. Alhamdulillah. Siap, tahan, udah. Masuk. Minain antum. Depok. Fi aigur pataskun. Naskunu. Ada mat isma? Kekedar. Rezi. Minain antum. أنا من جندوب. Hal tastari fi hadal mahat? الحمد لله أنا أستري في هذا المكان. Fi aigur pataskun. أنا تسكن في غرفة ثالثة. Aina man raisul ghurfah? هو اسمه أبو. Aina ghurfah? Baik, nah kita lihat kamar-kamar santri. Nah, ini diantara santri-santri yang sudah ada ya. Dan untuk semester tahun ajaran baru, insya Allah juga banyak santri-santri baru yang telah mendaftarkan anaknya ke pesantren Rubat Nurul Mustafa. Sebagian kita review daripada kamar-kamar santri. Jadi ada man, lupa man, sama Majir, Aino Majir, Al, Majir semua, Aldi gerujur, Abi.
muhajir huna. Nah, iftah. Ghurfatan. Nah, ini kamar santri. Ghurfah mana? Ghurfah sadisah. Sadisah. Jadi satu kamar isinya cuma 4 orang. Nah, berikut ada AC luar biasa. Ini kalau udah pesantren isinya cuma 4, ada AC-nya luar biasa. Dan di dalam kamar ini betul-betul kita jaga kebersihan. Jadi nggak ada pakaian kotor yang tempatnya ada nanti kita review di bawah. Ya. Ini mereka harus kebersihan dan biasanya setiap bulan kita adakan yang namanya lomba kebersihan kamar. Jadi siapa yang kamar yang paling terbersih, maka setiap anggota kamar ini kita berikan hadiah. Oke, nah ini lemari setiap santri. Oh, macam-macam dulu. Nah ini gantungan baju untuk gamis yang di sini hanya untuk pakaian bersih. Jadi pakaian kotor ada di belakang. Ya kita lihat kamar yang lain. Abdullah, Ghurfah, Razi. Aina Ghurfah. Aifah. Ghurfah. Nah, ini Ghurfah kam ada? Ghurfah Salisah. Baik. Ini kamar 3. Sama, posisinya juga sama. Satu kamar cuma diisi 4. Dia lemarinya, kita lihat lemari. Ini lemari untuk pakaian. Ya, untuk kitab mereka kita tempatkan di depan. Nah, di sini perlu diketahui. Nah, di sini bisa dilihat nih. Di sini ada kamar 3, kemudian ranjang dia nomor 2 di sini, dan loker dia untuk kitab itu kamar loker 10. Oke, kita lihat loker kitab anak-anak. Aina segaf. Aina kitab apa? Izana kitab. Nah, ini kitab, lemari kitab untuk anak-anak. Jadi betul-betul kita rapikan, kita perhatikan kebersihan dan kerapian dia. Oke. Nah, di sini isinya semuanya ada sekitar 12 kamar. Yang mana satu kamar itu isinya cuma 4. Jadi jumlah santri yang kita terima itu cuma sebatas 48 santri. Dan sekarang yang sudah terisi lumayan banyak di catur ulangnya di tahun ajaran baru. Jadi hanya sisa sedikit nanti untuk pendaftaran. Oke, ini di belakang ini ada kamar mandi. Ini sedikit kamar mandi, ada yang di atas juga ada juga yang di bawah. Nah, kalau di atas ini tuh kamar mandi anak-anak. Jadi fungsinya itu ada kamar mandi kiri dan kanan di atas itu. Kalau malam mereka mungkin mau buang hajat atau ada keperluan kamar mandi, dia nggak perlu ke bawah. Jadi anak-anak tetap di atas saja. Oke, ayo kita lanjut ke ruangan bawah. Nah ini juga di setiap tembok kadang-kadang 3 bagian ya. Ada yang di atas, kiri kanan, sama di bawah tadi nanti kita lihat. Ini kita tetapkan ketiga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi anak-anak di sini kita latih mereka selain juga berbahasa Arab, dia juga kita latih dengan bahasa Inggris. Kita di depan di papan tulis setiap hari kita latih dia untuk kita isi dia untuk ibarah, untuk kalimat-kalimat yang berkaitan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini kita tempatkan di beberapa tempat. Nah ini menjadi standar wajib kepada setiap santri untuk menghafalnya. Ya, karena ini dasar mufrodat atau kosakata yang harus dia pegang. Dan kosakata ini kita bagi 3 bagian terkait dengan kamar dan keseluruhan yang ada di sini. Kemudian yang di bawah terkait tentang olahraga dan lingkup-lingkup yang ada di bawah. Dan yang terakhir itu di dapur terkait tentang kamar mandi dan seluruh yang terkait di dapur. Itu mereka harus kuasain semuanya sebagai dasar mereka untuk berbicara baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Ayo, ulang. Kita ke bagian belakang ini, bagian dapurnya anak-anak. Ini yang tadi saya bilang, ini yang terkait tentang ajzaul badan wal usrah, ya, bagian-bagian badan dan keluarga.
Yang terkait kosakata tentang badan dan keluarga ini ada semua di sini. Yang biasanya paling sering dipakai di pesantren. Ini juga sama. Nah, kemudian ini juga ada nih Mantikotul wa mahaulaha, yang terkaitan tentang ruangan pesantren dan sekitarnya. Ya, kita ke belakang. Nah, ini dapurnya anak-anak ini. Dapurnya anak-anak. Kemudian ada kamar mandi juga di belakang. Ya. Nah, ini anak-anak nanti di sini ada ibu yang masak. Jadi mereka itu nggak masak, ya kecuali nanti ibu setiap pagi dia masak untuk masakan anak-anak. Dia yang menyiapkan. Nah, nanti tinggal yang piket. Kita makan di sini. Kita pakai supro. Nanti makan bareng-bareng. Santri sama gurunya makan bareng-bareng. Nah, tadi saya bilang di atas itu nggak ada pakaian kotor. Karena biasanya santri kan kalau udah pakaian kotor nanti akan menimbulkan gatal. Oleh karenanya pakaian kotor itu saya letakkan di sini. Nah, di setiap ember ada nama-nama mereka. Ya. Setiap ember ada nama-nama mereka tuh. Namanya siapa nih? Muhammad Algi. Tuh. Riza, ada nama-nama mereka, ya. Jadi mereka ketika ada pakaian kotor, mereka naruhnya ke sini. Nah, nanti di sini tukang laundry yang ambil seminggu 2 kali. Kalau mereka nggak naruh di sini karena keteledoran dia, maka pakaian dia akan kotor. Nah, pakaian kotor nanti kehabisan maka dia akan kena hukuman. Jadi di dalam pesantren ini kita latih mereka satu, segi adab. Adab itu terdiri dari satu kedisiplinan, ya. Kemudian juga dia memiliki motivasi bagaimana menjadi orang yang sukses, bagaimana menjadi orang yang nanti kedepannya itu akan menjadi orang yang manfaat, ya. Kemudian juga kita latih dia dalam kebersihan dan lain sebagainya yang terkaitan dengan adab. Selain adab juga kita latih mereka itu untuk kita ajarkan mereka itu yang terkait dengan ilmu. Ya jelasnya ilmu banyak ya. Setiap pagi mereka belajar terkait masalah ilmu fikih, siro, sorof, dan lain sebagainya. Itu perkiraan ada sekitar 14 pelajaran. Nah, ini sedikit yang saya ceritakan tentang pesantren. Adapun kegiatan pesantren, mereka itu dari awal, dari pagi bangun tidur sampai nanti jam 10 malam itu kegiatan penuh. Mereka jam 10 baru istirahat, nanti dibangunkan lagi sekitar setengah 4 untuk melaksanakan tahajud dan kegiatan lain sebagainya. Oke, saya kira ini sedikit maklumat yang saya berikan tentang review daripada pondok pesantren Nurubat Nurul Mustafa yang baru berjalan sekitar 4 bulan lebih. Oleh karenanya kepada para teman-teman ya, para pemirsa daripada Assegaf TV ya, bagi siapa yang ingin mendaftarkan anaknya atau saudaranya atau ponakannya atau kenalannya untuk tingkat sanawiyah dan aliyah, dan untuk anak laki-laki saja, kita belum menerima perempuan. Insya Allah ke depan nanti akan buka, mudah-mudahan ya. Jadi barang siapa yang mau mendaftarkan, order untuk mendaftarkan langsung ke Al-Fakir sendiri ya, sebagai pengurus di Rubat Nurul Mustafa di nomor 0857 3220 9220. Saya ulangi di bawah ini ya, 0857 3220 9220. Dan saya ingatkan sekali lagi, karena jumlah yang kami buka untuk santri-santri baru di Rubat Nurul Mustafa itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi betul-betul dimanfaatkan ya, betul-betul dimanfaatkan. Jika memang ada niat dan cocok dengan pesantren Rubat Nurul Mustafa, silakan daftarkan diri ke nomor yang tadi saya sebutkan. Atau untuk tindak lanjutnya atau untuk lebih terangnya lagi, bisa datang langsung ke Pondok Rubat Nurul Mustafa, letaknya di belakang Masjid Nurul Mustafa Center. Saya kira ini aja, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe daripada channel Assegaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.